secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini, secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan, dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa, beri jatahnya kepada yang perlu. Ya. Itu kemudian itu pertama. Dan kedua, saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu, jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Ya, kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Terima kasih. Tidak mesti tahu. Tidak tahu. Karena itu bukan urusan Bapak. Betul. Yang kedua, mereka mempunyai KKPR darat seluas 300 hektar. KKPR itu apa? KKPR itu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat. Yang dari BPR, APR BPN. Oh, jadi BPN berarti BPN Kabupaten Bekasi. Betul. Memberikan persetujuan kepada perusahaan tersebut untuk memanfaatkan ruang darat. Bukan urusannya Bapak. Betul. Itu adalah urusannya BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang mengeluarkan sertifikat. Berapa mereka menguasai tanah di situ? Ada 300 hektar yang sudah ada PKKPRD-nya. Oh, 300 hektar sudah ada PKKPRD-nya, ya, darat. Yaitu penguasaan yang berdasarkan sertifikat tadi. Jadi sudah menguasai tanah. Betul. Dari darat sampai ke laut. Iya kan, dari darat. Kalau sekarang kan sudah jadi laut, Pak. Kondisinya berair. Iya kan, mereka sudah menguasai tanah dari darat sampai ke laut. Betul. Seluas 300 hektar. Ya kita jujur-jujuran aja, kenapa sih? Betul. Kita kan gitu loh. Bapak kan hanya melaksanakan tugas. Yang penting Bapak kan nggak ngasih sertifikat sama mereka. Tidak, Pak. Tidak. Cuman Bapak nggak tahu riwayat tanah dari Tidak tahu, Pak. daerah yang sudah dikuasai itu. 300 hektar ya. Darat sampai laut lah ya. Nah, lautnya itu batasnya sampai mana mereka menguasai? Sebenarnya ada ini sebenarnya ada peta. Nah, ini mereka yang ini ya. Ambil dari Perda Tata Ruang. Di Perda Tata Ruangnya peruntukan apa? Kalau ini zona pengelolaan energi, Pak. Zona pengelolaan energi. Karena di sini kan ada PLTU. Oh, PLTU. Nah, Oke. Lahan mereka 80% itu berada di zona energi, Pak. Oh, lahan mereka berada di zona energi. Sebagian. Ini yang masuk ke dalam. Kalau lahan mereka di zona energi, Tidak bisa. tidak bisa dong. Tidak bisa. Tapi yang di luar masih ada. Oke. Jadi lahan mereka di zona energi, mereka tidak berkonflik nggak dengan ini, dengan PLTU? PLTU sudah melayangkan surat juga. Artinya gini loh, tapi kan ini belum mereka menguasai zona yang itu zonanya PLTU, BUMN, mengelola tanah aset negara. Nah, zona mereka ada di zona PLTU. Pertanyaannya, mereka konflik nggak ke sini? Konflik pertanahan nggak? Ada surat yang dilayangkan oleh PLN di sini untuk supaya tidak ada kegiatan apa-apa.
karena kan peruntukannya kan zona pengelolaan energi Di tata ruangnya. di tata ruangnya. Jadi mereka sudah terkurangi berapa dari 300 hektar itu oleh zona Terakhir mereka yang mengusulkan untuk dijadikan apa di luar zona energi itu seluas 61 hektar. 61 hektar. Jadi mereka tinggal sisa 61 yang dari 300 itu. dari 300 Jadi mereka sudah berkurang. Mereka tidak komplain Pak tanahnya dikuasai orang lain. itu mungkin belakangan Pak. Karena yang diurus itu adalah PPKKPR. Oke, mereka menguasai 81 hektar. 61. 61 hektar. Nah, ini ceritanya kemudian jadi rucuk bambu gimana? Nah ini mudah-mudahan ini ada. Ya ini alur kita dari sini Pak Ahmad ya. Ini pelabuhan kita ini ada di bawah dalam sini Pak. Ini pelabuhan kita nih di sini. Kita. Ketika kita bikin alur, karena alur ini kan merupakan fasilitas pokok Oke. pelabuhan yang harus ada di setiap pelabuhan di dalam WKO. Iya, harus ada alurnya, iya. Ketika kita sampai di Muara, ternyata ini dalam penguasaan semua. Ini TRPN, ini MAN. Jadi rencana kita buat alur ini akhirnya kan masuk ke lahan. Oke. Dinas Kelautan mau bikin alur. Ya kan? Untuk Kapal keluar. keluar masuknya kapal, pelelangan kapal ikan, kapal nelayan. Betul. Tapi alur ini terhambat oleh penguasaan tanah yang dikuasai oleh mereka. Betul. Oke. Ini kan gambarnya. Karena terhambat, dampaknya apa?